satu bulan di bulan Ramadan ini tidak dipergunakan untuk kemampuan kita prihatin ketika kita melaksanakan bisnis atau kegiatan usaha sehari-hari di dalam kantor atau pekerjaan. Keteguhan kita di dalam nilai-nilai ritual agama. Bahkan di sebuah tempat itu ada disebut Pulau Seribu Masjid. Ya, begitu banyak masjidnya. Tapi semangat itu tidak dipakai untuk kegiatan di dalam ekonomi, di dalam membangun pasar. Bayangkan kalau itu semua dibawa, maka bukannya tidak mungkin kita bisa maju dengan kekuatan yang luar biasa, yaitu pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena bukan hanya intelektual, tapi emosional dan juga spiritual. Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut saya akan sampaikan kepada pemirsa tentang 5 hikmah haji. Sudah kita bahas tadi, bahwa 70% kita gagal karena kita gagal melaksanakan atau gagal aplikasi atau gagal dalam eksekusi. Kebanyakan kita teori dan proposal. Kalau kita lihat urutan dalam rukun haji, maka hanya 10% saja wukuf. Sisanya adalah tawaf, lontar jumroh, dan sa'i. Jadi ini sesungguhnya kunci di balik rahasia untuk melakukan eksekusi. Yang pertama, 5 hikmah tadi. Pertama adalah sebelum melakukan eksekusi, hati harus bersih, tak punya kepentingan. Artinya kita harus pakai kain ihram atau purifying. Kenapa program-program yang hebat yang dimiliki oleh pemerintah mungkin belum berhasil atau program perusahaan belum berhasil? Karena ketika dilaksanakan, orang yang melaksanakan hatinya belum ihram, penuh kepentingan. Akibatnya gagal dieksekusi. Syarat yang kedua, kita harus tahu potensi diri kita. Kita harus arafah, kita harus mengenal sebelum kita melangkah. Mengenal potensi kita, SWOT analysis, strength kita, weakness kita. Ini adalah syarat dasar sesudah planning maksud saya, kemudian kita mengenal potensi kita. Ini diambil dari hikmah wukuf. Yang ketiga adalah senantiasa controlling. Di dalam eksekusi banyak sekali kepentingan. Tawaran komisi, tawaran jabatan, membuat kita lupa pada tujuan. Karena itu kita harus lontar jumroh. Membuang semua kepentingan-kepentingan yang lebih kecil dibandingkan kepentingan tauhid kepada nilai universal, yaitu membela nilai-nilai kemuliaan. Setelah kita lontar jumroh, maka kita harus tetap punya orientasi yang benar. Tidak boleh berorientasi kepada pribadi, kepada keluarga, atau KKN, atau kerabat. Tapi orientasinya kepada nilai yang universal. Inilah yang disebut dengan hikmah tawaf. Setelah itu yang terakhir, barulah action. Kemampuan untuk berlari dan pantang menyerah. Ini ada yang menamakannya AQ, ya. Yaitu AQ itu kemampuan adversity quotient, untuk gagal ulang lagi. Seperti Thomas Alva Edison, 10.000 kali mencoba, baru 1 berhasil mendapatkan bola lampu. Ini adalah kunci keberhasilan. Yaitu Siti Hajar yang mengajarkan ketika di Bukit Sofa tak ada air, ia harus lari tetap ke Bukit Marwah. Di Marwah gagal, lari lagi ke Sofa. Sofa gagal, lari lagi ke Marwah. Gagal lagi ke Sofa. Dan apabila itu dilakukan, maka niscaya air Zam-Zam akan keluar. Meskipun Zam-Zam itu bukan di Sofa, meskipun Zam-Zam itu bukan di Marwah, tapi dia di dekat Ka'bah, artinya manusia harus melakukan langkah. Pemirsa yang dirahmati Allah, barulah Zam-Zam keluar setelah kita action. Inilah rahasia besar untuk melakukan eksekusi, ada 5 hal. Yaitu hati yang bersih, purifying dengan ihram. Kemudian mengenal potensi diri dengan arafah. Kemudian senantiasa controlling, membuang kepentingan. Nah, di sini banyak orang gagal. Karena di situ banyak sekali kepentingan-kepentingan, buang dengan lontar jumroh. Tetap orientasi, yaitu berputar, bertawaf kepada Dia yang Maha Esa, tauhid. Barulah sa'i, barulah air Zam-Zam keluar. Kesimpulannya adalah keberhasilan dalam aplikasi, keberhasilan dalam eksekusi
kuncinya adalah 5 disiplin haji. 1 adalah ihram, hati yang suci, bebas kepentingan. 2 adalah wukuf, yaitu Arafah dan mengenal jati diri, mengenal Sang Pencipta. 3, buang segala kepentingan dengan lontar jumroh atau controlling. 4, keep orientation, tetap menghadapkan diri ke arah kiblat untuk tauhid. Dan 5, berlari tiada henti, yaitu sa'i. 5 disiplin haji, rahasia sukses aplikasi. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.